Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi sama saya Fizil Nazareta. Kali ini saya ingin membahas tentang soal-soal materi UTS Bahasa Otomata. Perkenalkan, nama saya Fizil Nazareta, dan untuk mata kuliah kali ini untuk dosen dari Ibu Fauzia. Untuk berikutnya, mari kita akan membahas untuk soal yang pertama. Yang pertama, mengenai penjelasan tentang materi otomata dan mesin abstrak otomata. Mesin abstrak otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Otomata berasal dari bahasa Yunani atau automatos, yang berarti suatu bekerja secara otomatis. Dalam ciri-ciri bahasa otomata itu terdapat 3 ciri-ciri, yaitu mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima inputan, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Berikutnya contoh-contoh penerapan dari bahasa otomata. Contoh-contoh dari penerapannya sendiri terdapat yang saya simpulkan di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu seperti contohnya aplikasi Siri dan Cortana, di mana aplikasi ini suatu perintah inputan melalui suara, seperti contohnya perintah secara umum yang digunakan pada kebanyakan seperti macOS atau iPhone untuk mengubah file binary dalam kubah, mengirimkan melalui jaringan internet ke server. Dan untuk sistem operasi berbasis Windows biasanya ada aplikasi serupa yang disebut itu Cortana. Dan untuk contoh yang kedua itu seperti web browser atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima sumber informasi. Untuk yang ketiga ada kalkulator, alat hitung dari perhitungan sederhana, penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta kalkulator sains yang menghitung rumus-rumus matematika. Untuk mesin kedua itu adalah mesin ATM. Penggunaan mesin ATM merupakan contoh lain dari teori bahasa otomata. Suatu mesin ATM meminta membaca input user lalu mencocokkan dalam database atau bank yang menghasilkan output berupa uang yang diminta atau keterangan lainnya. Untuk kaitannya bahasa otomata dengan bahasa pemrograman, yaitu adalah kaitannya dengan bahasa pemrograman menjadikan suatu proses kerja otomatis dari suatu mesin agar supaya mengenali, menerima, serta menghasilkan output sesuai dengan kegunaan dari otomata dan bahasa pemrograman itu sendiri, di mana kita dalam berinteraksi dengan mesin membutuhkan alat bantu seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengerti bahasa mesin sebagai translatornya, serta mesin juga akan mengerti dengan apa yang kita perintahkan. Untuk lebih jelasnya, untuk materi nomor 2 kita akan menjelaskan tentang soal tata bahasa dan serta fase kompilasi. Yang pertama adalah tata bahasa pada bahasa otomata. Berikut tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel atau simbol terminal. Simbol awal yang dibatasi aturan-aturan produksi. Aturan produksi tersebut merupakan produk dari tata bahasa yang memspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa itu melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain. Contoh aturannya itu yaitu adalah bentuk alfa dan beta. Untuk alfa menyatakan simbol ruas kiri dalam aturan produksi, yang beta itu menyatakan simbol ruas kanan dari aturan produksi. Dan secara garis besarnya, fungsi otomata dalam hubungan dengan bahasa yaitu fungsi otomata sebagai pengenal inputan atau recognizer sebagai string dari suatu bahasa, dalam ini bahasa sebagai masukan atau inputan dari otomata, dan fungsi otomata sebagai pembangkit atau generator string dari suatu bahasa, dalam hal ini sebagai output atau keluaran dari otomata. Berikut adalah tabel konsep dari otomata. Bisa dilihat ada beberapa tipe, dari tipe 0 sampai tipe 3. Berikut kaitan otomata dengan teknik kompilasi. Kaitannya dan kegunaannya otomata dengan teknik kompilasi ialah
ialah adalah teknik kompilasi, yaitu adanya proses penggabungan serta menerjemahkan suatu kode program atau source code menjadi bentuk lain. Berikut di samping kanan ini ada contoh-contoh ya fase-fase kompilasi. Dan fase kompilasi itu berfungsi sebagai proses penggabungan serta menerjemahkan suatu kode program menjadi bentuk lain yang dimengerti oleh mesin. Nah, kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis kemudian kita diterjemahkannya ke dalam suatu bentuk lain yang disebut seperti contohnya aplikasi yang telah dibuat. Berikut adalah contoh-contoh fase kompilasi dari mulai lapisan analyzer hingga kode generator. Berikut adalah contoh-contoh prosesnya. Dimulai dari source code, compiler bila terdapat pesan error akan kembali source code, dan bila tidak akan mengeluarkan output menjadi sebuah bentuk lain, yaitu seperti aplikasi. Untuk ketiga, penjelasan tentang macam-macam mesin abstrak pada automata. Mesin FSA atau finite state automata. Contoh yang pertama, ini yang kita bahas, adalah suatu mesin yang bukan mesin fisik, tapi adalah mesin abstrak yang menerima inputan atau output diskrit. Finite state automata, model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state berhingga banyak dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input atau fungsi transisinya. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan memori, hanya mengingat state terkini saja dan bersifatnya sementara. Berikut contoh-contoh seperti tuple dan komponen pada finite state, yaitu sebagai key, sebagai himpunan state, sigma mempunyai mouse input dan fungsi transisi, S awal dari ini dan atau initial state, dan F adalah state akhir. Berikut pada gambar di sini bisa kita jelaskan. Yang berikut ini adalah merupakan state, yang lingkaran ini ganda ini adalah state akhir. Berikut ini contoh-contoh dari gambaran dari diagram FSA atau finite state automata. Dan dari mesin abstrak FSA ini terdapat dua jenis mesin, yaitu DFA atau deterministic finite state automata, dan yang kedua adalah non-deterministic finite automata. Yang pertama, DFA merupakan teori komputasi cabang dari ilmu komputer teoritis, adalah state yang menerima mesin kecerdasan yang menerima input menolak string simbol hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomatis setiap string yang ada masukkan. Untuk sementara, untuk non adalah salah satu bagian otomata. Pada fungsi ini dimungkinkan simbol menimbulkan transisi lebih dari satu, memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga koordinat tidak dapat dipastikan, sehingga kemungkinan juga transisi spontan atau transisi enclosure. Ciri-ciri mesin DFA yaitu mesinnya dalam keadaan terbatas menerima atau menolak string. Yang keduanya adalah di suatu state tempat setiap simbol masukan yang akan diterima. Yang ketiga, DFA menghasilkan perhitungan unik otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Untuk mesin NFA sendiri, ciri-cirinya yaitu yang tidak bisa dipastikan untuk setiap pasangan state input, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya, dan untuk setiap state selalu tepat, dan simbol yang ada dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 lebih busur. Untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan sampai ke tempat tujuan state akhir. Berikut contoh implementasinya. Yang soal pertama, di sini digambarkan melalui state terdapat 4 state, yaitu Q0 hingga Q4, dan terdapat 2 state akhir, yaitu Q4 dan Q3, yang berupa di mana ini lingkaran ganda, dan untuk busurnya itu, untuk inputannya itu adalah 0 dan 1. Yang terdapat di sini seperti inputannya adalah 0 dan 1, dan state yang ada 5 himpunan, yaitu Q0 hingga Q4. State awalnya adalah Q0, state akhirnya itu terdapat 2, Q3 dan Q4.
Untuk fungsi transisinya seperti berikut, dan untuk kesamaannya juga ada fungsi dari tabel transisinya. Untuk tabel transisi lebih mudah dibaca karena pembacaannya seperti ini. Bila Q0 mendapatkan masukan atau input 0, maka akan menghasilkan menuju ke state Q1. Sementara Q0 bila mendapatkan inputan 1, akan menuju ke state berikutnya, yaitu state kedua. Nah, untuk menelusuri penerimaan dan penolakan string, masing-masing saya buat menjadi 3, yaitu 00, 100, 1011. Untuk 00 merupakan state yang diterima karena dari penjelasannya Q0 apabila mendapatkan input 0 maka akan ke Q1, dan Q1 apabila mendapatkan inputan 0 akan ke Q3. Nah, Q3 ini adalah termasuk state akhir dari transisi karena adalah lingkaran ganda, dan berarti kesimpulannya 00 diterima. Dan untuk 100 sementara juga sama, inputan akhirnya adalah Q3, berarti untuk kesimpulannya 100 diterima. Dan untuk 1001 inputannya Q4, dan kesimpulannya Q4 diterima karena Q4 merupakan bagian dari step akhir. Dan untuk ditolaknya ada 1001, 110, 0110. Nah, untuk yang 1001 contohnya seperti saya jelaskan satu ini. Q0 bila mendapatkan input 1 maka akan melakukan transisi ke Q2. Q2 bila mendapatkan inputan 0 melakukan transisi ke Q1. Q1 inputan 0 melakukan transisi ke Q3. Setelah itu Q3 mendapat inputan 1 melakukan transisi Q2. Nah, sementara Q2 ini bukan akhir dari state. Nah, di sini dia bukan merupakan lingkaran ganda. Oleh sebab itu kesimpulannya Q2 ditolak dan 1001 ditolak. Sementara yang lain untuk 110 inputan terakhirnya 1, state terakhirnya 1 dan bukan merupakan state akhir. Kesimpulannya Q1 ditolak dan 110 ditolak. Dan untuk 0110 adalah Q1 ditolak juga karena dia bukan merupakan step akhir. Untuk berikutnya soal DFA bagian 2, ini merupakan inputan dari bukan angka lagi ya, tetapi inputan menggunakan huruf. Untuk sifat-sifatnya masih sama, kecuali yang membedakan hanyalah bilangan inputnya saja, yaitu A dan B. Untuk fungsi jenis ini adalah fungsi transisinya seperti ini. Apabila Q0 mendapat inputan A, berarti akan melakukan transisi Q1. Apabila Q0 yang mendapat inputan B, maka akan melakukan transisi balik ke Q0 lagi. Contohnya masih sama seperti ini. Untuk dilihat ini contohnya saya akan jelaskan seperti Q1. Apabila Q1 mendapatkan inputan A, akan melakukan transisi ke Q1. Dan apabila Q1 mendapat inputan B, maka akan melakukan transisi ke Q2. Selanjutnya menelusuri penolakan string. Pada masing-masing terdapat 3. Yang pertama inputan diterima ada 3 masing-masing, yaitu ABB, AABB, BAABB. Yang pertama itu ABB. Apabila A mendapatkan inputan A, apabila Q0 mendapat inputan A, melakukan transisi ke Q1, dan apabila Q1 dapat inputan B, melakukan transisi ke Q2, dan apabila Q2 mendapatkan inputan B, melakukan transisi ke Q3. Nah, sementara Q3 itu merupakan akhir dari step. Oh ya, untuk yang sementara ini, yang bagian ini hanya memiliki satu step akhir, yaitu Q3, yang lingkaran ganda ini. Nah, berarti Q3 ini adalah step akhir dan merupakan lingkaran ganda, berarti otomatis dia diterima, ABB diterima. Sementara untuk yang AABB juga Q3, kesimpulannya diterima. BAABB juga step akhirnya adalah Q3 yang kita dapatkan dari perhitungan ini. Kesimpulannya BAABB juga diterima. Berikut ini adalah penolakan. Contohnya ABBB,
ABA dan BABA. Untuk inputan dari Q0 apabila mendapat inputan A, melakukan transisi ke Q1, dan apabila Q1 mendapat inputan B, melakukan transisi ke Q2, Q2 inputan B, melakukan transisi ke Q3, dan Q3 mendapat inputan B, melakukan transisi ke Q0. Dan Q0 ini bukan merupakan state akhir dan lingkaran ganda juga bukan. Otomatis dia ditolak, berarti kesimpulannya ABBB dia ditolak. Dan ini untuk Q1 juga, yang ABA itu ABA itu juga ditolak karena terakhirnya adalah Q1 yang bukan merupakan state akhir. Dan state akhir untuk BABA juga Q1 ditolak karena bukan merupakan state akhir. Untuk nomor 5, penjelasan tentang komponen mesin DFA dan NFA serta perbedaannya. Untuk komponen dan tuple mesin DFA sendiri hampir sama seperti NFA, yaitu notasi tuple DFA yaitu M untuk menentukan nama, Q untuk menentukan keadaan DFA, sigma untuk inputan atau inputan. Nah, untuk ini fungsi transisi Q0 sebagai step awal, R sebagai step akhir, dan berikut contohnya. Dan komponen dari mesin NFA. Untuk non-deterministic finite automata didefinisikan seperti M, merupakan koleksi dari 5 objek atau tupelnya. Tupel yang pertama Q adalah himpunan berhingga kedudukan, dan N adalah sebuah abjad masukan, dan S adalah salah satu kedudukan yang diterima atau final, koleksi dan himpunan kondisi akhir, dan F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final. Yang membedakan dari DFA itu yaitu dia memiliki logo seperti segitiga ini, yang adalah sebuah relasi pada kurung buka Q dikali sigma kurung tutup dikali Q yang dinamakan relasi transisi. Yang menjadi perbedaannya pada mesin DFA dan NFA, bedanya itu mesin DFA itu jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state saja, dia tidak bisa menerima inputan ganda. Sementara pada non bisa kita kesimpulan jika suatu state diberikan inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke tempat beberapa state berikutnya. Contohnya inputannya dia bisa lebih dari satu dan memungkinkan ke tempat kemana saja. Nah, sekian itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan untuk bila ada teman-teman yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.